Sebelum melakukan tambah data, mengolah pencatatan, laporan, kita harus login terlebih dahulu. Yang pertama kita masukkan email, kemudian passwordnya, lalu login. Setelah login, langsung mengarah pada dashboard. Dashboard ini menampilkan total dari semua data produk dan bahan, stok produk dan bahan, produk masuk dan keluar, bahan masuk dan keluar. Di bawahnya terdapat notifikasi stok kurang yang menampilkan data produk maupun bahan yang stoknya kurang dari 20. Lalu di sini menampilkan informasi 10 pencatatan stok terakhir dari jenis pencatatan produk keluar dan masuk, bahan keluar dan masuk. Lalu di bawahnya terdapat grafik penjualan bulan ini. Setelah kita login, kita bisa mengecek profil kita. Di sini, di profil ini akan muncul username kita, lalu kita bisa cek profil. Di profil ini berisi ID user, username, email, dan level. Selanjutnya yaitu kolah data. Kolah data ini menampilkan data produk dan data bahan baku. Pada data produk, kita dapat menambahkan data produk dengan cara mengklik tombol tambah data. Kemudian menampilkan form tambah data produk. Pada ID produk, kita tidak perlu mengisi ID produk, karena ID produk ini otomatis terisi melanjutkan dari ID produk sebelumnya. Kemudian kita mengisi nama produk, abon nabati, selanjutnya satuan kita coba picis. Pada stok produk ini, otomatis 0, kita tidak bisa mengisi stoknya. Lalu kita klik tambah. Kemudian terdapat notifikasi sukses produk berhasil ditambahkan. Lalu produk yang kita input tadi muncul pada tabelnya. Pada data produk juga terdapat opsi detail, edit, dan hapus. Pada detail, ini menampilkan detail produk. Terdapat ID produk, nama produk, satuan, stok produk, tanggal input data, tanggal edit, dan ID user. Pada opsi edit, kita dapat mengedit data produk. Sebagai contoh, kita akan mengedit abon nabati. Kita mengubah satuannya menjadi pack. Kemudian klik ubah, lalu muncul pesan produk berhasil diupdate. Selanjutnya, pada opsi update, kita bisa menghapus data produk. Sebagai contoh, kita klik hapus, lalu muncul pesan yakin ingin menghapus produk ini, kita klik OK, maka produk berhasil dihapus. Dan abon nabati sudah terhapus dari tabel. Kita akan mengelola data bahan baku. Di sini kita bisa menambahkan data bahan baku. Lalu akan muncul form untuk menambahkan data bahan baku. ID bahan baku akan otomatis terisi sesuai dengan urutan. Selanjutnya kita memasukkan nama bahan baku. Lebih dengan satuan kilogram. Untuk stok bahan akan otomatis terisi 0. Lalu kita tambahkan. Lalu akan muncul notifikasi sukses bahan baku berhasil ditambahkan. Lalu bahan baku kluih akan ditampilkan. Di sini juga kita memiliki opsi detail, edit, dan hapus. Berikut adalah detail bahan bakunya. Lalu kita juga bisa edit bahan baku. Kita contohkan yang kluih, kita ganti satuan kilogramnya jadi gram. Ubah. Sukses dan data bahan baku berhasil diupdate. Mari kita lihat satuannya berubah menjadi gram. Selanjutnya kita mencoba opsi hapus. Akan muncul notifikasi yakin ingin menghapus data bahan ini, oke. Akan muncul notifikasi sukses bahan berhasil dihapus. Lalu bahan baku kluih sudah tidak ditampilkan lagi. Nah, ini pembelian bahan baku hari ini tolong dicatat ya. Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pola pencatatan bahan masuk. Pertama kita bisa menambahkan pencatatan. ID kelola bahan akan otomatis terisi dengan sesuai urutan. Selanjutnya kita bisa masukkan ID bahan, misal kita daging sapi. Nama bahan daging sapi stok saat ini adalah 3 kilo. Kita masukkan jumlah daging sapi yang masuk dengan keterangan. Misalnya kita bisa isi dengan toko dari mana kita beli, dan biasanya kita isi kadaluarsanya selama 2 hari. Simpan. Di sini akan tersimpan dan otomatis ditampilkan. Di sini kita juga bisa lihat detail. Selanjutnya di sini juga ada tempat untuk mencari berdasarkan nama bahan dan tanggal pencatatan. Selanjutnya kita bisa lihat juga jumlah. Di sini kita keluar 10 dengan nama bahan daging sapi. Mari kita lihat dikelola data bahan baku. Daging sapi yang awalnya dari 3 kilo sekarang menjadi 13 kilo.
daging sapinya kira-kira 5 kilo setengah cukup nggak ya? Ya, cukup. Makasih, Mbak. Ya. Lakukan kelola pencatatan bahan keluar. Di sini kita bisa menambahkan pencatatan. ID kelola bahan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan. Selanjutnya kita bisa mengisi ID bahan. Misalnya kita daging sapi. Nama bahan daging sapi stok saat ini 13, jumlah kita akan produksi sebanyak menggunakan daging sapi sebanyak 5 kilo dengan keterangan produksi. Lalu kita tambah, data akan otomatis tersimpan dan ditampilkan. Nah, di sini juga bisa lihat detail. Lalu di sini juga kita bisa mencari berdasarkan nama bahan dan tanggal pencatatan. Oh iya, tadi kita kan melakukan pencatatan bahan keluar dengan nama bahan daging sapi sebanyak 5 kilo. Lalu kita lihat di kelola data bahan baku. Tadi stok daging sapi adalah 13, sekarang menjadi 8 kilo karena sudah dikurang dengan kelola pencatatan bahan keluar. Ini saya akan melakukan kelola pencatatan produk masuk. Pertama kita bisa menambahkan pencatatan. ID kelola produk akan otomatis terisi sesuai dengan urutan. Selanjutnya kita bisa memilih ID produk abon ayam. Nama produk abon ayam stok saat ini adalah 89 pieces. Jumlah produk ayam yang masuk adalah kita masukkan 10 dengan keterangan produksi. Lalu kadaluarsa selama 6 bulan. Lalu simpan. Data pencatatan yang kita tambahkan akan otomatis ditampilkan. Selanjutnya kita bisa melihat detailnya. Ini. Dan di sini kita juga bisa mencari berdasarkan nama produk dan tanggal pencatatan. Untuk tadi pencatatan baru, kita memasukkan nama produk abon ayam dengan jumlah 10. Kita akan melihat stok produk ayam. Tadi yang awalnya stoknya 89, sekarang ditambah menjadi 99. Mau dibaca, Mas? Kayak gitu ya. Di sini saya akan melakukan kelola pencatatan produk keluar. Di sini kita bisa menambahkan pencatatan. ID kelola produk akan otomatis terisi sesuai dengan urutan. ID produk kita masukkan abon ayam. Nama produk abon ayam stok saat ini 99 pieces. Jumlah yang produk yang keluar adalah 2 pieces dengan keterangan penjualan langsung. Lalu kita tambahkan pencatatan yang kita tambahkan akan otomatis ditampilkan. Nama produk abon ayam dengan jumlah 2 pieces keterangan penjualan langsung. Kita bisa melihat detailnya. Detailnya seperti ini. Selanjutnya di sini kita juga bisa mencari pencatatan berdasarkan nama produk dan tanggal pencatatannya. Oh ya, tadi kita sudah melakukan pencatatan produk keluar abon ayam dengan jumlah 2 pieces. Mari kita lihat di data produk abon ayam. Abon ayam tadi stoknya 99, sekarang menjadi 97. Yang otomatis terserang dari produk keluar. Ada fitur kelola user. Di sini ada user dan riwayat. Kita coba yang user terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat melihat data seluruh user. Nah, untuk kelola data usernya sendiri, di sini fitur utamanya adalah tambah data. Kita coba. Kita ketik ID usernya ADM03, kemudian emailnya admin 03, kemudian username-nya saja, dan password. Kita inputkan password juga. Kita pilih label usernya, kita pilih admin misal, terus kita klik tambah. Nah, di sini otomatis akan menambahkan akun baru ke dalam sistem. Nah, misal kita cek detailnya, di sini akan melihat atau menampilkan informasi user secara lengkap. Kemudian untuk edit, kita coba edit. Misal emailnya kita ganti admin 06 dan username-nya kita ganti Sarah, lalu kita klik ubah. Nah, di sini data berhasil diperbarui. Kemudian yang terakhir kita coba aksi hapus. Kita klik hapus pada ID user ADM03. Nah, nanti akan muncul notif apakah Anda yakin ingin menghapus user ini. Kita klik OK. Nah, di sini ID user ADM03 berhasil terhapus. Nah, untuk riwayat sendiri, setiap kali user berhasil login, maka sistem akan otomatis mencatat ID user, username, dan waktu login secara detail. Di tabel ini juga mendukung untuk
pencarian tepat. Misal kita akan mencari yang login ID usernya gudang. Oke. Nah, di sini otomatis langsung akan menampilkan sesuai apa yang kita cari. Nah, selanjutnya di sini ada fitur laporan yang terdiri dari laporan produk dan laporan bahan. Kita coba yang laporan produk terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat seluruh data pencatatan produk secara terstruktur. Kemudian di atas tabel ini ada fitur filtering data yang sangat berguna untuk mempermudah pencatatan berdasar. Kemudian di atas tabel tersedia fitur filtering data yang sangat berguna untuk mempermudah pencarian berdasarkan kriteria tertentu. Misal kita pilih jenis pencatatannya pemasukan produk, kemudian kita filter. Nah, maka tabelnya akan menampilkan sesuai yang difilter, yaitu jenis pencatatannya pemasukan produk saja. Kemudian untuk keperluan dokumentasi atau pelaporan, di sini juga ada download Excel dan download PDF. Sebelum kita download, kita coba filter semua dulu. Untuk ID produk kita pilih Mr. Bonte, terus tanggal awalnya 21 dan tanggal akhirnya kita pilih 31, kemudian kita pilih filter. Maka datanya akan sesuai dengan yang telah kita filter, yaitu nama produknya Mr. Bonte, jenis pencatatannya pemasukan produk, dan rentan tanggalnya sesuai. Coba download Excelnya terlebih dahulu. Nah, filenya berhasil terdownload, kita cek apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini sesuai nama produknya Mr. Bonte. Terus kita coba yang PDF, klik download PDF. Nah, ini juga sama hasilnya. Kita klik save. Kita beri nama data produk Mr. Kita beri nama Mr. Bonte 2. Kita save. Maka datanya otomatis sudah tersimpan. Ini kurang lebih sama dengan laporan produk. Yang membedakan mungkin hanya ID kelola bahan, ID bahan, dan nama bahannya saja. Untuk fitur filter dan lainnya itu sama.